kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam diri kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali pada sangat khususnya berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dalam keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. 1. Pertama, sifat kita rusak. 2. Hati kita membatu terhadap Allah. 3. Roh kita mati terhadap Allah. 4. Manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. 1. Kita nampak bahwa sifat kita rusak. 2. Hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. 3. Roh kita berkontak dengan hayat Allah. 3. Keadaan setelah kelahiran kembali. 1. Oh Tuhan Yesus. 1. Sifat kita merasa bahwa sifat kita rusak. 2. Hati kita melunak terhadap Allah. 3. Roh kita hidup terhadap Allah. 4. Kita memiliki hayat Allah. Amin. Amin, puji Tuhan. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya, manusia mendapatkan hayat Allah. Tetapi ditinjau dari aspek pengenalan hayat, sebenarnya apakah kelahiran kembali? Dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian dari pengalaman atas keselamatan. 3. Perubahan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. Pertama, keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati kita membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. Kedua, selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Keempat, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. Kelima, manusia berkontak dengan hayat Allah.
Tiga, Amin. keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, Amin. hati kita melunak terhadap Allah. Keempat, Amin. roh kita hidup terhadap Allah. Kelima, manusia kita memiliki hayat Allah. Amin. Amin. Silakan saudara-saudari. Silakan. Masih ada. Kelahiran kembali ditinjau dari aspek pengenalan hayat. Kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya, manusia mendapatkan hayat Allah. Tetapi ditinjau dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu, kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati kita membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita buta, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan terhadap Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka kepada Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. Ketiga, keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Keempat, kita memiliki hayat Allah. Amin. Amin. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya manusia mendapatkan hayat Allah.
Tapi ditinjau dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa iba terhadap Allah. Empat, kita berkontak dengan setelah mengalami kelahiran kembali. Pertama, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, kita hidup Allah. Kita memiliki Allah. Amin. Masih ada? Saudara-saudari, jadi yang apa yang udah pernah dihafal ya. Tuhan, kita lihat kedua tentang hafalan ini adalah pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek: sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Jadi kelahiran kembali itu berhubungan dengan 4 aspek ini: sifat kita, hati kita, roh kita, hayat Allah. Jadi kalau ada sifat kita ini kelihatan bagaimana hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Dikatakan karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keadaan ini. Yang pertama, keadaan sebelum kelahiran kembali.
betul selamat, kita harus hati keras kepada Allah. Ketiga, roh kita mati. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. Yang kedua, keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan. Ketiga, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. Itulah keadaan kita sekarang yang mengalami kelahiran kembali. Keadaan ketiga, setelah kelahiran kembali, pertama kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Yang ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Dan yang keempat, akhirnya kita memiliki hayat Allah. Di bab ke-12 berita kita tadi dikatakan menerima pendisiplinan Roh Kudus. Ya, sebelumnya kita menanggulangi diri dan menanggulangi alamiah. Baru yang ini kita adalah di bab ke-12 ini menerima pendisiplinan Roh Kudus. Minggu depan juga kita masih berada di poin ke-4, ke-5, ke-6 sampai poin ke-10 ya. Tentang menerima pendisiplinan Roh Kudus. Jadi bab 12 ini kita bagi 2 minggu. Minggu ini ada sampai ke 3 poin, yaitu makna pendisiplinan Roh Kudus. Yang kedua, tujuan pendisiplinan Roh Kudus. Tujuan pendisiplinan Roh Kudus ini terhadap kita dibagi menjadi 3, dihajar, dididik, dan diremukkan. Jadi pendisiplinan Roh Kudus ini yang dimaksud adalah pendisiplinan Roh Kudus adalah dihajar, dididik, dan peremukan. Ajaran, didikan, dan peremukan. Baru ketiga adalah kedudukan pendisiplinan Roh Kudus. Nanti ada kita masuk nanti minggu depan poin ke-4, ke-5 sampai poin ke-10. Karena tidak panjang kita nanti bagi hanya 2 minggu saja. Intinya adalah pendisiplinan Roh Kudus yang kita bahas ini bukan mengacu kepada Roh Kudus mendisiplinkan kita di dalam kita. Itu adalah fungsi Roh Kudus di dalam kita sebagai pengurapan. Pendisiplinan Roh Kudus ini mengacu kepada apa yang Roh Kudus lakukan di lingkungan luar kita. Mengacu kepada pengaturannya atas setiap manusia, benda, dan perkara yang melaluinya kita didisiplinkan. Contohnya lingkungan kita ini, baik lingkungan yang baik maupun lingkungan yang tidak baik, situasi yang baik maupun situasi yang tidak baik, itu adalah bagian daripada kita mengalami pendisiplinan. Pekerjaan Allah yang utama di dalam diri kita melalui Roh Kudus, selain tadi katakan sebagai minyak urapan di dalam kita, juga adalah mendisiplinkan kita di luar. Kedua aspek ini hampir meliputi semua pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Allah selain mengurapi, juga mendisiplinkan kita di luar. Dikatakan Roma pasal 8, Kudus membicarakan pekerjaan Roh Kudus. Di bagian depan memberitahu kita bagaimana Roh Kudus mencakup hukum hayat, mampu memerdekakan kita dari dosa. Sehingga kita bersandar kepada Tuhan dengan mematikan segala perbuatan daging kita. Roma pasal 8 ini mengatakan bagaimana Roh Kudus memimpin kita agar kita hidup menurut Dia. Dan bagaimana Ia membantu kelemahan kita serta berdoa bagi kita. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita sebagai pengurapan. Pada bagian belakang pasal ini mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi segala situasi kita yang baik, yang buruk, di sana katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi semuanya itu adalah selain fungsi Roh Kudus selain mengurapi, juga adalah mendisiplinkan.
Ini membicarakan perkara pekerjaan pendisiplinan Roh Kudus di dalam lingkungan luar kita. Contohnya situasi kita sekarang bagaimana, ya, keadaan kita sekarang bagaimana, keadaan lingkungan kita bagaimana. Semua itu berhubungan untuk pendisiplinan Roh Kudus terhadap kehidupan kita. Pekerjaan pendisiplinan ini di luar bekerja sama dengan pergerakan dan pimpinannya di dalam. Jadi semua perkara ini baik atau buruk tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita. Roh Kudus mengatur dan menentukan semua yang menimpa kita menurut kehendak Allah. Banyak hal yang kita alami. Semuanya itu adalah untuk mengatur kita supaya menurut terhadap kehendak Allah, mendisiplinkan kita. Meskipun dalam banyak kesempatan hal ini untuk sementara menyebabkan penderitaan dan kesusahan, tetapi pada akhirnya mendatangkan kebaikan rohani bagi orang yang mengasihi Allah. Itu mereka dapat diserupakan dengan gambar anaknya yang mulia. Pengaturan inilah yang kita sebut dengan pendisiplinan Roh Kudus. Jadi apapun yang terjadi bagi kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kelihatannya itu adalah penderitaan. Kelihatannya itu adalah kesusahan. Tapi pengaturan ini disebut adalah pendisiplinan Roh Kudus. Supaya apa tujuannya? Mendatangkan kebaikan rohani bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita nampak ya, Allah mengerjakan sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua orang, semua perkara, semua masalah, perkara benda yang dipakai dalam pendisiplinan Roh Kudus, semuanya itu adalah manipulasi iblis. Misalnya, ada orang menentang kita, mempersulit kita, membuat kita sulit, kesulitan, tentangan, dan kesulitan ini, perkara dan masalah ini sesungguhnya bukan berasal dari Allah, tetapi langsung dari iblis. Ya, semua perkara ini adalah untuk berguna mendisiplinkan kita untuk kebaikan kita. Ada orang yang tegar teguk, memberontak, berdosa terhadap Allah, kemudian ia menderita sakit yang serius. Penyakit ini pun katanya tadi bukan dikirim oleh Allah, tetapi dari iblis. Karena itu semua orang, perkara, benda dipakai untuk mendisiplinkan kita. Supaya segala sesuatu diukur oleh Allah menurut keperluan kita. Tetapi semuanya ini adalah demi kebaikan kita. Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Segala hal yang buruk, baik, yang dalam diri kita adalah tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita. Tadi sudah dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus, fungsi Roh Kudus dalam diri kita, selain untuk mengurapi kita, juga memberikan pendisiplinan di atas kehidupan kita. Inilah satu alasan mengapa kita berkata bahwa pendisiplinan Roh Kudus tidaklah manis. Karena kedudukan pendisiplinan Roh Kudus adalah di luar dan negatif, maka kita tidak boleh menganggapnya lebih penting daripada pengurapan Roh Kudus di dalam yang positif. Tujuan kita mengalami pendisiplinan Roh Kudus adalah agar kita dapat mengalami pengurapan Roh Kudus. Jadi tujuannya adalah setiap pendisiplinan ini supaya kita dapat mengalami pengurapan Roh Kudus. Kalau ada pendisiplinan Roh Kudus, tetapi tidak ada pengurapan Roh Kudus, itu tidak ada artinya. Perlu ada pendisiplinan dan juga ada pengurapan. Baru semuanya berarti. Jadi sekali lagi saya katakan, tujuan kita mengalami pendisiplinan Roh Kudus adalah agar kita dapat mengalami pengurapan Roh Kudus. Amin, saudara-saudari. Semoga melalui firman malam hari ini mengingatkan kita bahwa segala perkara yang baik ataupun yang tidak baik, Allah turut bekerja
mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta saudara Andreas menutup dengan doa. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Firman-Mu malam hari ini. Amin. Amin. Tuhan. Oh terima kasih atas pendisiplinan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami hari Tuhan, kami bisa bertumbuh dalam hayat Tuhan. Tuhan, Amin. biarlah firman-Mu di pagi hari, di malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahan apapun Tuhan. Apapun perkara di luar kami Tuhan. Apapun masalah di luar kami Tuhan. Kami harus percaya Tuhan. Kalau kami bersandar atas firman-Mu, segala rintangan, segala masalah bisa kami lalui Tuhan. Amin. Oh, biarlah kami Tuhan hari demi hari diremukkan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah kaum saleh di Simalingkar Tuhan. Kaum saleh yang kuat Tuhan. Kaum saleh yang hanya menghadap kepada Tuhan. Saat kami tidak apapun Tuhan. Biarlah setiap kaum saleh yang ada di Simalingkar. Oh Tuhan mengadu kepada Tuhan. Tuhan Yesus kami Tuhan. Oh biarlah untuk hari Minggu Tuhan. Berikanlah kami baik. Berikanlah kondisi kesehatan kami yang baik Tuhan. Diri yang kita Tuhan. Di SPR hari Minggu kami dengan sukacita Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami cinta padamu. Amin. Amin.